dasar di Lombok Tengah terancam digabung. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. iNews NTB kembali menjumpai Anda hari ini. Beragam informasi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Rida Patiroy, inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, mengawali perjumpaan kita hari ini, pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah Cakra Negara digerebek Reserse Narkoba Polresta Mataram. Satu dari 3 pelaku yang diamankan merupakan residivis narkoba yang baru saja bebas dari penjara. Inilah detik-detik tim opsional Reserse Narkoba Polresta Mataram saat menangkap pelaku penyalahguna narkoba di TKP yang kerap digunakan sebagai tempat transaksi di wilayah Cakra Negara. Penangkapan terhadap 3 terduga pelaku berinisial AD 50 tahun, JP 33 tahun, dan IND berawal dari informasi masyarakat. 1 orang terduga pelaku berhasil diamankan dan saat dilakukan penangkapan, pelaku sempat membuang barang bukti. Dari keterangan terduga pelaku mengarahkan pada 2 orang terduga pelaku lainnya, polisi kemudian melakukan pengejaran dan berhasil diamankan di TKP berbeda. Kapolresta Mataram menjelaskan 3 terduga pelaku penyalahguna narkoba yang diamankan, salah satunya merupakan residivis kasus narkoba dan baru bebas dari penjara. Pendalaman dari kegiatan tersebut diamankan 3 orang, kemudian barang bukti yang diamankan kurang lebih 6 sekian gram. Jadi selain barang bukti narkotika jenis sabu juga ada uang, ada handphone. Nah, semuanya kita amankan dari ketiga pelaku. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti 6,66 gram sabu, uang tunai Rp3.680.000, timbangan elektronik, dan 3 unit handphone. Saat ini ketiga terduga pelaku bersama barang bukti diamankan di Polresta Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dijerat Undang-Undang Narkotika ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, sejumlah sekolah dasar di Lombok Tengah terancam digabung Dinas Pendidikan setempat karena memiliki jumlah siswa yang sedikit. Sebanyak 6 sekolah dasar di Kabupaten Lombok Tengah direncanakan akan di-merger atau digabung. Kebijakan Dinas Pendidikan setempat, merger jumlah sekolah tersebut menyusul jumlah siswa yang berada di 6 sekolah yang bersangkutan dinilai sedikit. Rencana ke-6 SD yang akan di-merger ini pun tengah dimatangkan oleh Dinas Pendidikan Lombok Tengah. Diharapkan dapat membuat proses belajar mengajar di SD yang bersangkutan lebih efektif dan efisien. Kemudian SD 1 Tengari ini juga, SD 1 Tengari, SD 2 itu kita, jadi saya panggil kasih kelembagaan. Oh, akan di-merger? Iya, jadi nanti satu kepala sekolah dia menjadi satu. Di-merger, ya salah satu itu tidak ada murid, ya bukan tidak ada tapi sedikit, lebih baik digabung saja, di-merger. Sementara itu rencana untuk menutup atau memerger sekolah menengah atas yang minim siswa hingga kini belum ada wacana dari dinas. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews memberitakan. Kita beralih ke informasi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi sidak aset Lombok Barat yang digunakan oleh salah satu kampus di Mataram. Dari sidak ini KPK menemukan indikasi pelanggaran penggunaan aset negara karena tidak membayar sewa selama puluhan tahun. Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 Abdul Haris bersama tim Satgas KPK sidak ke kampus AMM Mataram untuk memantau aset Pemkab Lombok Barat yang ditempati oleh pihak kampus. Kasatgas Korsup KPK Wilayah 5 Abdul Haris mengatakan sidak ke kampus AMM Mataram untuk memantau aset Pemkab Lombok Barat yang dipergunakan pihak kampus dan meminta kedua belah pihak mematuhi aturan agar tidak menimbulkan kerugian negara. Pasalnya proses pinjam pakai aset ini telah berjalan hampir 30 tahun tanpa adanya sewa. Selain itu, pihak kampus dapat menggunakan aset ini dengan kontrak baru dan biaya sewa yang telah dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan sewa menyewa yang belum dibayarkan dapat diselesaikan secara bertahap atau dicicil.
Menurut Kasatgas Korsub KPK Wilayah 5 Abdul Haris mengatakan, penggunaan aset negara terkait sewa-menyewa merupakan perkara perdata jika tidak dapat secara perdata dapat dibawa ke ranah pidana karena menguasai aset. Kalau ini memang aset negara ya harus balik ke aset negara, nggak bisa seperti itu. Ada ya hitung-hitungan juga gitu. Jadi kita kembalikan, memang kalau ini dia bangun tanahnya milik Pemda ya kita hitung-hitungan. Sewanya berapa tahun dia pakai, berapa itu. Ya tetap harus kembali lagi ke negara. Kalau mau dia pakai lagi, mau sewa, dia bikin kontrak baru perjanjian, nggak seperti perjanjian sebelum-sebelumnya. Pemkab Lombok Barat menggandeng pihak kejaksaan dalam upaya menyelesaikan kasus aset daerah yang bernilai puluhan miliaran ini. Pemda setempat berharap agar kasus ini dapat segera selesai dan memberikan yang terbaik bagi semua masyarakat Lombok Barat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Usai jeda pariwara berikut, kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lain. Tetap bergabung bersama kami.